Turki telah mengembangkan industri pertahanannya dengan pesat selama 2 dekade terakhir, dan salah satu bidang yang masih kurang adalah tank tempur utama, karena drone dari raksasa Illinois sebenarnya belum pernah memproduksi tank tempur buatan dalam negeri. Namun, hal itu kini berubah di depan mata kita, karena tank tempur utama ALT akhirnya mulai digunakan oleh pasukan darat Turki. Setelah hampir 2 dekade pengembangan, sementara seluruh dunia mengira Turki akan gagal dan meninggalkan proyek ini, ALT akhirnya hadir. Dan tampaknya dilengkapi dengan semua fitur yang biasa ditemukan pada tank sekelas di generasinya, seperti M1 Abrams. Meskipun secara nominal berhasil, masih ada skeptisisme yang wajar karena butuh waktu sangat lama untuk memproduksinya. Dan karena ini adalah tank tempur utama pertama yang pernah dibuat oleh Turki, yang meskipun memiliki lapisan baja yang mengkilap, bisa saja menjadi kegagalan besar karena kurangnya keahlian Turki dalam produksi tank. Dan itu membuat kita bertanya-tanya bersama dengan semua orang, kenapa butuh waktu begitu lama? Dan apakah ALT benar-benar bagus? Kenapa Turki sampai ingin punya tank baru? Kedatangan ALT adalah salah satu peristiwa yang paling dinantikan dalam sejarah militer Turki karena beberapa alasan. Pertama-tama, sebelum ALTE, Turki tidak memiliki produksi tank tempur utama dalam negeri sama sekali, dan itu membuat negara tersebut sepenuhnya bergantung pada impor. Hal ini membawa kita ke alasan kedua. Impor tersebut seringkali merupakan sisa-sisa dari negara-negara sekutu. Pada tahun 1990-an, sebuah inisiatif yang disebut Proyek Produksi Tank Nasional dikembangkan di Turki, dengan tujuan utama untuk mengembangkan dan memproduksi tank tempur utama secara domestik bagi angkatan bersenjata Turki. Hal ini tidak hanya akan memberikan Turki tingkat kemandirian yang lebih tinggi, karena mereka tidak perlu bergantung pada Jerman dan Amerika Serikat sebagai dua pemasok tank terbesar mereka. Tetapi juga akan menjadi dorongan besar bagi perekonomian, karena pengembangan tank dalam negeri akan melibatkan beberapa perusahaan pertahanan Turki. Tank tempur utama ALT adalah hasil dari proyek tersebut. Namun, angkatan bersenjata Turki masih mengandalkan model M48 dan M60T, serta desain Jerman Leopard 1 dan Leopard 2. Leopard pada saat perekaman ini merupakan kekuatan tempur tank modern paling maju di Turki, karena ALT baru saja mulai diproduksi dan hanya ada kurang dari 10 unit yang aktif digunakan. Sekarang, sebelum kita menyelami dunia aneh armada tank Turki, penting untuk mengingat 4 hal. Yang pertama adalah kecenderungan alami negara-negara untuk selalu menjaga militer yang kompeten, bahkan di masa damai. Kedua, Turki telah terlibat dalam pertempuran beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar di Suriah, dan ketika berbicara tentang pertempuran tank modern, sebenarnya mereka telah mengumpulkan cukup banyak pengalaman dalam 20 tahun terakhir. Ketiga, ada kepercayaan umum di dunia geopolitik bahwa Presiden Turki saat ini dan mantan Perdana Menteri Erdogan bermimpi untuk memperluas wilayah negaranya. Sekarang, jika Anda bertanya kepada orang Turki rata-rata tentang hal ini, mereka mungkin akan mengatakan bahwa Presiden seharusnya lebih fokus pada fakta bahwa jutaan orang Turki telah meninggalkan negara itu dalam beberapa dekade terakhir untuk mencari tempat dengan kualitas hidup yang lebih baik. Namun ambisi pribadi para politisi biasanya lebih penting bagi mereka daripada kehidupan para konstituen mereka. Keempat, Turki memiliki perseteruan sejarah dengan Yunani. Hal ini memang telah mereda dalam beberapa dekade terakhir dan kedua negara sekarang menjadi bagian dari NATO. Namun setidaknya sekali setahun terjadi pelanggaran wilayah udara oleh salah satu pihak. Atau kapal penjaga pantai salah satu pihak menembaki kapal pihak lain, dan seterusnya. Geopolitik tidaklah tetap, dan negara-negara yang saat ini secara nominal bersekutu bisa saja berada di pihak yang berlawanan di masa depan. Dan hal ini sangat disadari oleh para pemimpin Turki. Yunani bukan satu-satunya negara yang masih memiliki masalah dengan Turki. Turki, atau lebih tepatnya Erdogan sendiri, telah menjadi kritikus vokal terhadap Israel, bahkan sampai mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi Israel lainnya. Apa hubungannya ini dengan tank, Shiban? Kamu mungkin berpikir, iya, Angkatan Darat Yunani saat ini mengoperasikan 1.344 tank tempur utama, dan itu bahkan belum batas maksimalnya. Menurut perjanjian kekuatan bersenjata konvensional di Eropa, mereka diizinkan mengoperasikan 1.735 tank tempur utama. Itu berarti armada tank tempur utama Yunani sekitar 2,5 kali lebih besar daripada gabungan armada tank tempur utama Angkatan Darat Inggris dan Prancis, yang berjumlah 531 tank dan masih ada ruang untuk bertambah. Untuk memperjelas, Prancis secara luas dianggap sebagai kekuatan militer terkuat di Eropa saat ini bersama dengan Polandia. Dengan pemikiran ini, dan juga mengingat bahwa kita pernah berperang dengan mereka 100 kali, jadi mungkin kita akan berperang lagi dengan mereka, sudah jelas bahwa Turki ingin tetap siap untuk peperangan tank konvensional antar negara. Dan harus dikatakan bahwa Turki cukup adil dalam hal ini. Karena jika Anda berpikir bahwa tank M48 milik Turki akan usang dalam perang dengan Yunani, Anda salah. Karena Yunani juga mengoperasikan varian tank tempur utama M48, tepatnya 390 unit. 48 adalah tank tempur utama generasi pertama.
Dan lebih dari apapun, ini adalah produk dari zamannya karena telah digunakan sejak tahun 1952 dan saat ini Turki sebenarnya adalah operator utamanya dengan 750 unit. Tentu saja, tank-tank ini telah dimodernisasi sejauh platform aslinya memungkinkan dengan menara tanpa awak yang dikembangkan secara lokal. 48 juga baru-baru ini digunakan oleh Turki dalam konflik Kurdi Turki. Desainnya diubah menjadi seri M60, dan baik Yunani maupun Turki masih mengoperasikannya hingga hari ini. Yunani memiliki sekitar 500 unit, 100 diantaranya masih aktif bertugas, sementara sisanya disimpan. Turki menerima 932 tank M60 dari Amerika Serikat pada tahun 90-an, dan mengonversi 170 diantaranya menjadi tank M60T. Ini pada dasarnya adalah M60A1 yang dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif, kemampuan kendali tembak yang canggih, dan semua sistem elektroniknya diganti dengan sistem buatan dalam negeri. Baik model M48 maupun M60 merupakan tank cadangan yang digunakan dalam keadaan darurat bagi Turki maupun Yunani. Kedua militer tersebut memperlakukan tank-tank ini terutama sebagai senjata defensif, dan satu-satunya cara mereka akan digunakan saat ini adalah jika ada yang menyerang pangkalan yang seharusnya mereka lindungi. Ketika berbicara tentang senjata ofensif, kedua negara beralih ke Leopard. Yunani saat ini mengoperasikan 501 Leopard 1 dalam berbagai varian, termasuk tank tempur utama dan pembersih ranjau. Turki memiliki 398 Leopard 1, 171 diantaranya telah ditingkatkan dengan sistem Vulkan buatan dalam negeri Turki. Ini adalah sistem deteksi dan akuisisi target segala cuaca yang mampu beroperasi di malam hari, dan secara signifikan meningkatkan kemungkinan tembakan pertama mengenai sasaran. Peningkatan terakhir untuk kedua negara adalah Leopard 2. Yunani memproduksi sendiri 170 varian Leopard 2 A6, sementara mengimpor 183 varian A4 dari Jerman. Turki memperoleh 354 Leopard 2 dan tank ini menjadi tank tempur utama yang paling banyak digunakan di negara tersebut pada abad ke-21. Dan sekarang, akhirnya kita bahas ALTE, karena inilah alasan Anda berada di sini. Seperti yang bisa Anda lihat dari strategi persenjataan sejauh ini, persaingan armada tank Yunani-Turki sudah lama menjadi seperti saling membalas dengan kartu Uno Reverse. Namun dengan ALTE, Turki untuk pertama kalinya akan memiliki teknologi yang melampaui Yunani. Selain meningkatkan Leopard 2 A4 yang ada ke standar A7, Yunani tidak memiliki rencana akuisisi tank jangka panjang, setidaknya tidak yang kami ketahui. Sementara tujuan jangka panjang Turki adalah memiliki setidaknya 1000 tank tempur utama ALTE dengan pesanan 250 unit diantaranya sudah ditandatangani. Rencana jangka panjangnya adalah meningkatkan lapis baja lama yang ada seperti M48 dan M60, sementara tank baru yang canggih sedang dalam pengembangan. Seiring dengan meningkatnya jumlah produksi ALTE, Turki akan mulai mempensiunkan tank-tank lama baik dengan menjualnya maupun menyimpannya. Masalah dengan tank-tank tua adalah meskipun biayanya relatif rendah, jumlah jam perawatan yang diperlukan akan terus bertambah seiring bertambahnya usia tank tersebut. Dan pada titik tertentu, akan lebih masuk akal secara finansial untuk membangun atau mengembangkan tank baru sendiri daripada terus-menerus menghabiskan uang untuk biaya perawatan yang tak ada habisnya. Selain itu, semua platform senjata, baik itu pesawat, tank, maupun senjata infanteri, pada akhirnya akan mencapai puncak pengembangannya. Kamu bisa terus meningkatkan mereka selama puluhan tahun, tapi dari sudut pandang efektivitas tempur, pada titik tertentu akan lebih efektif untuk mengembangkan tank baru daripada terus memperbarui desain lama. Ini bukan masalah besar saat melawan pemberontak, sesuatu yang sudah sangat sering dihadapi Turki. Meskipun pasukan pemberontak menunjukkan kemampuan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, baik terhadap Turki maupun Amerika Serikat, dengan Leopard 2 dan Abrams sama-sama berhasil dihancurkan oleh pasukan yang perlengkapannya relatif minim, ini tampaknya setara dengan sebuah konflik. Tank tempur utama ALTE akan memberikan keunggulan bagi Turki terhadap Yunani jika suatu saat terjadi konflik. Meskipun kenyataannya hal ini sering dipertanyakan karena kita jelas-jelas memasuki era drone dan tank sangat rentan terhadap serangan udara. Hal ini menjadi sangat jelas ketika Rusia menginvasi Ukraina. Dan Turki kebetulan merupakan salah satu inovator dan produsen drone terkemuka di dunia. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, ALTE akan menjadi tank tempur utama Turki dari segi jumlah, dan antusiasmenya memang sangat beralasan. Ukuran dan persenjataan. ALTE adalah gabungan dari desain dalam negeri dan tank tempur utama K2 Black Panther yang terkenal, yang diproduksi dan digunakan oleh Korea Selatan. Total harga pengembangan dalam negeri dan transfer teknologi asing mencapai sedikit lebih dari $1 miliar. Karena ini bernilai $1 miliar, sedikit dalam hal ini adalah $40 juta. Dan saat ini ada dua varian yang berbeda, T1 dengan mesin dan transmisi Korea, dan T2 dengan mesin dan transmisi domestik Turki.
Selain hanya memberikan Turki suku cadan yang dibutuhkan untuk mengembangkan tank, Korea Selatan juga membantu pengembangan lokal Turki untuk semua sistem, lapisan baja, meriam 120 mm, dan semua bagian tank lainnya. ALTE memiliki berat 65 ton metrik dengan panjang 7,3 meter, lebar 3,9 meter, dan tinggi 2,6 meter. Menjadikannya sedikit lebih besar dari M1 Abrams dan kira-kira seberat varian modern tank Amerika tersebut. Namun tank ini 10 ton metrik lebih berat daripada platform dasarnya yaitu K2 Korea dan dilengkapi dengan lapisan baja yang jauh lebih baik, sesuatu yang akan kita bahas nanti. Persenjataan utama ALTE adalah meriam laras halus 120 mm yang terbuat dari baja berlapis krom dan mampu menembakkan amunisi dengan kecepatan moncong tinggi. Berlapis krom jadi tampilannya bagus dan mengkilap. Saya tidak tahu kenapa dilapisi krom. Saya kira pasti ada alasan yang lebih baik selain hanya membuatnya terlihat mengkilap. Mari kita kembali ke videonya. Senjata ini didasarkan pada meriam 120 mm K2, tapi ada satu perbedaan utama. Senjata ini akan dimuat secara manual, sedangkan versi Korea Selatan menggunakan mekanisme pemuatan otomatis. Kedua mekanisme ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meriam dengan pemuatan otomatis adalah mekanisme yang sangat khusus dan jarang gagal, tapi mereka kurang fleksibel secara praktis. Tank dengan meriam pemuatan otomatis membutuhkan satu orang lebih sedikit di dalam tank, yang menguntungkan pasukan militer yang kekurangan personel. Tentu saja ini bukan masalah yang dihadapi Turki. Kecepatan isi ulang juga lebih cepat dengan meriam pemuatan otomatis. Tank secara keseluruhan lebih ringan karena tidak membutuhkan ruang untuk satu kru tambahan, kemungkinan terjadinya kesalahan saat memuat juga jauh lebih kecil, dan semua amunisi disimpan di satu tempat yang bisa dijangkau oleh mekanisme pemuatan otomatis. Dan itu meningkatkan keseragaman yang memang diupayakan oleh semua militer. Keuntungan besar terakhir dari mekanisme pemuatan otomatis adalah menurunkan keseluruhan biaya operasional tank. Karena ada satu orang lebih sedikit yang harus dilatih, diberi makan, digaji, dan pada akhirnya, satu orang lebih sedikit yang mungkin menjadi korban. Yang sangat penting jika kita mempertimbangkan orang-orang di dalamnya. Karena pada akhirnya, kru tank adalah aset paling berharga dari sebuah tank. Sistem pemuatan manual di sisi lain membuka ruang bagi variasi desain tank, karena pemuat bisa menjalankan fungsi tambahan. Mereka bisa melakukan perawatan pada tank, bertindak sebagai penintai, mengoperasikan radio, mengisi bahan bakar, mengambil makanan untuk kru, berjaga, menggantikan anggota kru yang terluka, dan memberikan dukungan tembakan dengan senapan mesin, serta melakukan berbagai tugas lainnya. Seorang pemuat manusia yang terampil hampir bisa secepat mekanisme pemuatan otomatis, dan perbedaan kecepatannya tidak harus signifikan. ALTA secara khusus akan memiliki laju tembak sekitar 6 peluru 120 mm per menit. Ada perdebatan mengenai kemungkinan terjadinya kesalahan. Ya, manusia memang lebih mungkin melakukan kesalahan saat memuat. Tapi jika itu terjadi, prajuritnya bisa langsung mencoba memuat ulang. Di sisi lain, sistem pemuatan otomatis jarang gagal. Tapi jika gagal, biasanya karena masalah teknis yang serius dan tidak bisa diulang. Tanknya harus dibawa ke bengkel agar para insinyur bisa memperbaiki masalahnya. Dengan pertimbangan itu, Turki memilih sistem pemuatan manual semata-mata karena keandalan jangka panjang dan fleksibilitas tugas di lapangan yang diberikan oleh pemuat. Namun varian T3 dari tank tersebut yang masih dalam pengembangan akan dilengkapi dengan sistem pemuatan otomatis serta turret tanpa awak. Varian Altai T2 akan menembakkan rudal anti-tank berpemandu laser yang disebut Tanok yang diproduksi secara domestik oleh Roketsan dengan jangkauan hingga 6 km. Ini sangat penting bagi Turki karena Alta 80 GM setara dengan peluru anti-tank berpemandu laser Lahart yang digunakan oleh Israel, saingan terbesar Turki di kawasan tersebut. Varian T1 tidak akan mampu menembakkan amunisi berpemandu. Untuk pertempuran jarak dekat, meriam ini juga dapat menembakkan peluru penembus baja yang distabilkan sirip dan sabotnya terlepas. Yang namanya memang cukup panjang, tapi untungnya juga dikenal sebagai amunisi dart saja yang lebih sederhana. Ini adalah amunisi kinetik yang berarti tidak mengandung bahan peledak dan menghancurkan targetnya dengan energi kinetik murni. Peluru sabot adalah solusi anti-tank yang paling disukai oleh komandan tank karena beberapa alasan. Pertama-tama, peluru ini lebih ringan dan tidak membebani tank sebanyak peluru peledak tinggi. Kedua, peluru ini memiliki daya tembus yang lebih besar dibandingkan peluru HE dan dapat dengan mudah menghancurkan tank atau APC dalam satu tembakan jika mengenai titik yang tepat. Banyak tradisionalis pertempuran tank yang lebih memilih peluru HE, tetapi secara statistik, kemungkinan peluru memantul dari lapisan baja lebih tinggi pada peluru HE dibandingkan peluru sabot. Kekurangan terbesar dari peluru sabot adalah jangkauannya yang hanya 3 km, yaitu setengah dari jangkauan peluru HE. Peluru sabot juga tidak terlalu berguna melawan infanteri dan struktur beton. Daya ledak dari peluru HE cukup untuk membunuh satu regu penuh jika cukup dekat, atau bisa meruntuhkan sebuah rumah atau struktur lain hanya dalam beberapa tembakan saja. Namun karena peluru sabot pada dasarnya hanyalah peluru besar yang sangat cepat, peluru ini hanya bisa membunuh satu regu jika semua prajurit berbaris lurus, seolah-olah sedang menunggu untuk dibunuh.
Yang jelas tidak akan terjadi. Selain itu dibutuhkan sangat banyak peluru sabot untuk menghancurkan struktur beton karena peluru ini tidak memiliki daya ledak. Kedua jenis peluru ini juga digunakan pada M1 Abrams. Turki sudah menggunakan peluru HE NATO pada tank-tank lain, jadi masuk akal jika mereka ingin menggunakan peluru yang seragam dan kemudian juga menggunakannya pada ALTE. ALTE akan membawa setidaknya 40 peluru 120 mm terlepas dari jenisnya. Selain meriam utama ALTE, tank ini juga akan menggunakan stasiun senjata yang dikendalikan dari jarak jauh yang dapat digunakan dengan senapan mesin. Dapat menggunakan amunisi 7,62 mm atau 12,7 mm dan senapan mesin koaksial 7,62 mm yang dipasang di sisi kiri meriam 120 mm. Baik sistem senjata utama maupun sekunder akan dikendalikan dari dalam tank, yang akan mengandalkan sistem kendali penembakan baru yang dirancang khusus untuk ALTE. Sistem ini akan memberikan komandan tank pandangan panorama 360 derajat terhadap medan pertempuran, pelacakan target otomatis, teropong thermal yang sangat berguna untuk pertempuran malam hari, dan pengukur jarak laser. Dengan ini, ALTE dipersenjatai sebaik tank tempur utama modern generasi keempat lainnya, dan akan mampu menyerang target yang bergerak cepat dengan kemungkinan besar mengenai sasaran pada tembakan pertama. Lapisan baja, kemampuan bertahan, dan penggerak. ALTE telah dikembangkan selama waktu yang cukup lama. Kontrak pertama ditandatangani pada tahun 2008 dengan media Turki memberikan sedikit demi sedikit informasi tentangnya selama 1 dekade, sebelum akhirnya menawarkan sesuatu yang konkret. Saat ini kita tahu bahwa ALTE hadir dalam 2 varian, T1 dan T2. Tetapi awalnya varian T1 seharusnya menjadi varian utama ALTE, dan varian ini memiliki masalah signifikan, terutama terkait dengan sistem lapisan baja dan propulsinya. Varian T1 awalnya tidak menyertakan panel pelepas ledakan untuk melindungi rak amunisi dan sistem pelindungan aktif. Sederhananya, karena memasukkan hal-hal tersebut yang secara signifikan meningkatkan daya tahan, tank akan memperpanjang pengembangan dan produksi. Dan itu tidak dapat diterima, karena pemerintah ingin mempercepatnya untuk tujuan propaganda. Panel pelepas ledakan adalah bagian penting dari sistem perlindungan pasif pada tank modern barat, termasuk desain Abrams dan Leopard yang telah disebutkan, yang mengarahkan kekuatan ledakan dari peluru yang meledak menjauh dari kompartemen amunisi dan area kru, sehingga meningkatkan keselamatan kru dan daya tahan tank. Panel-panel ini biasanya dipasang di atas kompartemen penyimpanan amunisi, yang pada sebagian besar tank modern juga dipisahkan dari kru untuk semakin meningkatkan keselamatan. Karena penyimpanan amunisi adalah bagian paling berbahaya dan paling rentan dari sebuah tank. Jika peluru yang masuk mengenai penyimpanan amunisi, itu bisa meledakkan seluruh tank, dan itu sangat buruk. Leopard 2 misalnya memiliki 2 kompartemen amunisi. Satu berisi 27 dan yang lainnya menyimpan 15 peluru. Dan kompartemen 15 peluru tersebut dilindungi dengan satu panel pelepas ledakan. Ini menariknya adalah kelemahan dalam desain tank yang ditemukan oleh tidak lain dari Turki. Karena salah satu Leopard 2 yang dihancurkan oleh ISIS terkena peluru anti-tank di kompartemen penyimpanan. 27 peluru yang tidak terlindungi. Dan itu menyebabkan begitu banyak ledakan sekunder sehingga kubahnya terlempar. Dengan demikian, Anda pasti berpikir Turki dari semua negara akan menyadari pentingnya panel pelepas ledakan. Benar kan? Awalnya mereka ingin melewati bagian itu hanya untuk mempercepat produksi. Tapi sepertinya ada seseorang yang masih punya akal sehat menekan tombol merah besar dan berkata, kita tidak bisa mengisi bahan bakar tank abad ke-21 tanpa panel pelepas ledakan. Seburuk apapun keinginanmu, pemerintah propaganda tua yang baik itu. Perusahaan Turki Roketsan kemudian mengembangkan versi mereka sendiri dari pelat baja khusus Korea yang digunakan pada K2. Yang mencakup panel pelepas ledakan dan memasangnya pada ALTE. Ceritanya sangat mirip dengan ide sistem pelindungan aktif. Awalnya, rencananya adalah memproduksi ALTE tanpa itu agar pengembangan bisa dipercepat. Tapi seseorang menunjukkan betapa gilanya hal tersebut dan akhirnya para insinyur melakukan beberapa perubahan. Hampir tidak ada kekuatan militer serius yang mengoperasikan tank tanpa APS. Yang pada dasarnya adalah sistem peperangan elektronik yang dirancang untuk menyembunyikan kendaraan dari senjata anti-armor, mengganggu panduan misil yang masuk, dan jika perlu, mengaktifkan countermeasure. APS milik ALTE disebut Akor. Sistem ini dikembangkan oleh Aselsan, sebuah perusahaan Turki, dan memberikan perlindungan 360 derajat terhadap semua jenis ancaman dalam segala kondisi lingkungan. Sistem ini dianggap sebagai APS kelas 1 di antara yang terbaik di dunia. Dan dengan penambahan terakhir ini, ALTE menjadi lebih terlindungi dibandingkan K2. Itulah sebabnya beratnya 10 ton lebih berat. Awalnya Turki membayangkan perusahaan Jerman MTU Solutions yang akan menyediakan mesin berkekuatan 1.500 tenaga kuda dengan RENK sebagai penyedia transmisi. Namun kesepakatan ini gagal pada tahun 2018. Jerman sudah lama memiliki masalah dengan cara Turki memperlakukan orang Kurdi.
Dan ketika Turki semakin terlibat di Suriah serta memicu kembali konflik Kurdi, Jerman memutuskan untuk memberlakukan embargo terhadap mesin MTU. Hanya 5 paket tenaga mesin MTU dan transmisi Renk yang dikirimkan ke Turki sebelum negara tersebut harus mencari pemasok lain. Mitsubishi menjadi pilihan berikutnya dengan paket tenaganya yang mirip dengan yang digunakan pada tank tempur utama Jepang Type 10. Namun, Jepang memiliki dan masih memiliki undang-undang ekspor pertahanan yang sangat ketat dan kesepakatan pun tidak dapat dicapai. Ini benar-benar situasi di mana semua pihak harus turun tangan bagi Turki. Karena ALTE sekarang benar-benar terhenti, dan terhambatnya pengembangan bukan hanya penundaan besar dalam proyek produksi tank nasional awal, tetapi juga menjadi pukulan besar bagi citra pemerintah. Tumasan, sebuah perusahaan traktor dan mesin legendaris, bekerja sama dengan AVL List dari Austria untuk mengembangkan Powerpack bagi ALTE. Namun, setelah kudeta yang gagal di Turki pada tahun 2016, Austria membatasi persyaratan lisensi ekspor ke Turki dan negara tersebut terpaksa membatalkan kontrak dengan Tumasan. Setelah 3 kali gagal mencoba mendapatkan Powerpack untuk tank tersebut, Turki harus menunggu hingga tahun 2021 ketika BMC, produsen mobil asal Turki, berhasil mencapai kesepakatan dengan HD. Hyundai Infracore, yang dulu dikenal sebagai Doosan Infracore, berhasil mencapai kesepakatan untuk mesin dan transmisi Korea Selatan yang diproduksi oleh SNT Dynamics. Sangat rumit bukan? Tapi mereka akhirnya mendapatkan mesinnya. Mesin 1500 tenaga kuda menjamin kecepatan di jalan raya sebesar 65 km per jam atau 40 mil per jam. Dan kecepatan di luar jalan raya sebesar 45 km per jam atau 28 mil per jam, yang hanya sedikit lebih lambat dibandingkan K2 Black Panther. Namun, T2 ALTE akan menggunakan mesin tempur BMC dengan kemampuan yang kurang lebih sama. Mesin-mesin baru ini baru saja menyelesaikan pemeriksaan kualitas pabrik pada akhir tahun 2025. Dan mesin-mesin ini memungkinkan Turki membangun tank barunya sepenuhnya dengan produksi dalam negeri. Karena mesin Hyundai memerlukan lisensi ekspor, yang seperti telah dipelajari Turki selama bertahun-tahun, sangat bergantung pada kendala politik. Sistem suspensi dirancang khusus untuk mobilitas berkecepatan tinggi, karena sangat penting bagi ALTE mampu melakukan pengereman mendadak dan manuver pada kecepatan tinggi untuk menghindari rudal anti-tank berpemandu. Kemampuan ini merupakan hasil lain dari pertukaran teknologi dengan Korea Selatan, karena ALTE menggunakan unit suspensi inarm milik Hyundai, yang secara otomatis menyesuaikan ketegangan rantai tank secara real-time. Tahan air adalah kemampuan menarik lainnya dari ALTE, atau setidaknya kemampuan yang diklaim. Kabarnya, tank ini akan mampu bergerak saat terendam hingga kedalaman tidak lebih dari 4 meter atau 13 kaki. Dengan ini, ALTE memiliki kemampuan amfibi yang sama seperti Black Panther dan Leopard 2, dan itu juga membuatnya sangat keren. Kemampuan Black Panther dan Leopard untuk melintasi medan perairan memang jarang, meskipun tidak unik di dunia tank. Yang agak aneh karena kedua tank ini dinamai dari kucing besar yang terkenal tidak suka air. Bagaimanapun, Black Panther memiliki sistem sirkulasi udara tertutup dan sistem snorkel, yang berfungsi sama seperti snorkel pada manusia. Meskipun belum ada penjelasan bagaimana ALTE akan melintasi perairan, bisa diasumsikan ALTE dilengkapi snorkel, karena tank ini jelas mengambil sebagian besar inspirasinya dari Black Panther dan Leopard 1 serta 2. Dengan demikian, ALTE selesai. Setidaknya untuk varian T1 dan T2. Namun, untuk sampai ke tahap itu, perjalanannya sangat panjang. Pengembangan dan pengujian kinerja. Mengembangkan teknologi pertahanan secara lokal ketika sepanjang sejarah militer Anda selalu mengimpor adalah hambatan besar yang tampaknya sulit dilompati oleh semua negara. Turki mengalami banyak kendala saat mengembangkan TCG Anadolu, kapal induk angkatan laut pertama negara itu. Dan hal yang sama juga terjadi pada India dengan armada kapal induk yang sedang mereka kembangkan. Semuanya sudah pernah kami bahas di Mega Projects. Hal yang sama juga terjadi pada ALTE. Meskipun ALTE seharusnya mulai beroperasi antara tahun 2015 dan 2017, pasukan darat Turki baru menerima 4 prototip pertama pada tahun 2016. Ini terdiri dari alat uji mobilitas, alat uji daya tembak, dan 2 kendaraan prototip ALTE. Namun, mereka harus menunggu hingga tahun 2023 untuk menerima 2 ALTE T1 pertama yang akhirnya bisa dievaluasi dan diuji sebagai tank tempur utama yang lengkap. Namun, prototip pertama tersebut telah berhasil menempuh lebih dari 2000 km hingga saat ini melalui berbagai uji coba. Alasan utama mengapa pengembangan ALTE begitu terhambat adalah masalah Powerpack yang telah disebutkan sebelumnya. Karena Turki membutuhkan waktu 3 tahun untuk menemukan pengganti mesin dan sistem transmisi buatan Jerman. Selain itu, terjadi juga pergantian pengembang pada tahun 2018. Presidensi Industri Pertahanan Turki menggantikan Otokar, produsen bus dan militer Turki yang membuat desain awal dan prototip pertama, dengan BMC, yang kemudian harus melakukan perbaikan atas desain Otokar. Karena adanya redesign, 2 unit T1 ALTE yang dikirimkan untuk pengujian pada tahun 2023 dijuluki sebagai ALTE baru,
dan secara resmi mulai digunakan pada akhir Oktober 2025. Tank tersebut, baik varian prototipe maupun varian T1, telah menjalani pengujian selama bertahun-tahun. Dan pada saat perekaman ini, hanya 5 varian T1 yang benar-benar telah dikirimkan. Meskipun laju produksi yang lambat, yang menurut Erdogan hanya menjadi masalah karena kurangnya ruang pabrik yang tersedia, hasil pengujian sejauh ini sangat menjanjikan. ALTE menunjukkan kompatibilitas penuh dengan TCG Anadolu, yang berarti tank ini dapat digunakan untuk invasi amfibi. Lebih dari 200 uji tembak telah dilakukan, dengan para jurnalis melaporkan hasil yang sangat baik. Dan untuk uji mobilitas serta ketahanan, ALTE diuji secara ketat selama ribuan kilometer dalam berbagai kondisi cuaca dan kontur medan. Menurut semua laporan, ALTE benar-benar akan menjadi sebuah kesuksesan. Dan alasan mengapa itu terdengar mengejutkan adalah karena jika Anda melihat komentar para ahli internet beberapa tahun yang lalu, semua orang berasumsi bahwa proyek ini akan dibatalkan. Turki, seperti yang disebutkan, dikenal sering mengalami keterlambatan dalam proyek pertahanan lokal. Dan masalah mesin berlangsung begitu lama sehingga semua orang mengira itu akan benar-benar menghentikan ALTE. Namun, seperti yang terjadi sekarang, Turki akhirnya telah mencapai akhir dari masa sulit, karena sekarang mereka memiliki pabrik sendiri yang mampu membangun ALTE sepenuhnya di dalam negeri, dan tampaknya dengan kecepatan 8 tank per tahun. Produksi model-model masa depan dan ekspor. Sekarang, 8 tank per tahun adalah target yang ambisius, tetapi realistis, dan itu akan sejalan dengan rencana pengadaan. Pada tahun 2018, rencana Turki untuk produksi Altay adalah memproduksi 40 varian T1 dan 210 varian T2, dengan total gabungan 250 unit Altay. Pada saat yang sama, pengembangan akan dimulai untuk T3 yang idealnya akan lebih canggih daripada kedua varian yang sudah ada. Dan berdasarkan pengalaman serta hasil pengujian, pesanan akan dilakukan untuk 750 unit Altay lagi, yang akan menghasilkan armada lengkap sebanyak 1000 tank. Dengan ini, Altay akan menjadi kekuatan pendorong utama Korps Tank Tempur Utama Turki. Namun, jadwal produksi baru diumumkan pada awal tahun 2025. Menurut jadwal ini, Turki bahkan tidak akan mulai memproduksi varian T2 sebelum tahun 2028. Pada saat itu, mereka baru memproduksi 165 unit T2. Pada saat itu, rencana untuk memproduksi 85 unit T1 sudah berjalan, dengan kuota tahunan yang terus meningkat seiring proses produksi yang menjadi otomatis. Alasan dibalik perubahan ini terletak pada ukuran Altay. Turki berencana mengembangkan kendaraan evakuasi lapis baja dan kendaraan Zeni lapis baja berdasarkan desain Altay. Pada saat perekaman, Turki mengoperasikan kendaraan evakuasi dan Zeni lapis baja yang berbasis pada sasis tank M48 M60 dan Leopard 1. Namun karena Altay sangat besar dan berat, tank pendukung ini hampir tidak mampu menariknya. Produksi T2 dan pengembangan varian T3 harus mundur selangkah untuk memberi ruang bagi kendaraan pendukung, yang seringkali sama pentingnya dengan tank tempur utama itu sendiri. Berbicara tentang T3, varian ini tampaknya akan memiliki kubah tanpa awak dan hanya diawaki oleh 3 orang kru. Saat ini, satu-satunya tank dengan kubah tanpa awak adalah T-14 Armata dari Rusia dan KF-51U dari Jerman yang merupakan varian dari Panther. Dengan Amerika Serikat memperkenalkan kubah tanpa awak pada M1E3 Abrams yang bisa Anda ketahui lebih lanjut di video Mega Projects kami tentang itu. Tentu saja setelah video ini. Kubah tank tanpa awak dianggap sebagai masa depan peperangan tank, meskipun ada beberapa kekurangannya, namun hal ini akan menempatkan ALTE di antara tank-tank paling maju di dunia. Selain kubahnya, T3 juga akan dilengkapi dengan integrasi tingkat lanjut dengan sistem udara nirawak dan setidaknya satu sistem senjata kendali jarak jauh tambahan. Dengan semua hal itu, ALTE tampaknya memiliki masa depan yang sangat cerah di depannya. Jalannya memang sangat bergelombang tentu saja, tapi sepertinya memang begitulah lika-liku proyek pertahanan di Turki. Turki, meskipun menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya berhasil mengembangkan tank tempur utama pertamanya sendiri, tetapi juga sarana produksi jangka panjang untuk itu dan sekarang menarik minat dari seluruh dunia. Qatar telah memesan 100 tank Altay pada tahun 2019, dengan Pakistan terus menunjukkan minat sejak 2016. Meskipun ada kemungkinan Pakistan membatalkan rencana tersebut karena T1 Altay tidak dijual kurang dari 13,75 juta. Azerbaijan dan Kolombia telah menyatakan minat pada tank tersebut sejak pertama kali diumumkan. Meskipun saat ini Kolombia memiliki masalah yang lebih besar untuk diatasi atau diktator yang harus diganti. Jadi kecil kemungkinan mereka akan melakukan pembelian. Negara yang paling dekat untuk mencapai kesepakatan pembelian tank selain Qatar adalah Arab Saudi. Turki telah bernegosiasi dengan Arab Saudi untuk kontrak senilai $6 miliar sejak tahun 2025. Dan selain kapal perang serta rudal, kesepakatan tersebut juga akan mencakup Altay. Dengan demikian, Turki menjadi bagian dari klub elit negara-negara yang mampu merancang dan memproduksi tank tempur utama modern secara domestik. Klub tersebut sejauh ini mencakup Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan.
Dengan Korea Utara dan India juga termasuk. Meskipun kemampuan produksi domestik mereka ada, namun desain mereka masih kurang. Hal ini tidak hanya sangat penting bagi kemandirian sektor pertahanan Turki, tetapi juga merupakan sumber pemasukan yang sangat penting. Turki sudah menjadi mitra penjualan yang mapan bagi banyak negara berkat pengembangan dan produksi drone-nya. Dan mengekspor tank ALTE akan menjadi suntikan adrenalin bagi anggaran pertahanan negara tersebut. Pada saat rekaman ini dibuat, jumlah ALTE masih sedikit, dan tank ini belum diuji dalam latihan militer maupun konflik nyata. Namun jika melihat tanda-tanda yang ada, melewati ratusan tantangan untuk menciptakannya sejak awal, benar-benar sepadan. Terima kasih telah menonton.